Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Ya, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bu Firda Aulianzati selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Romi Pakdi. Sini anggota kelompok kami yaitu ada 4 orang, ada Dina Ainia, ada Hovifah Trisnah, dan juga Irfatul Aini. Kami akan membahas tentang kode etik dalam berwirausaha. Itu bagaimana sih? Nanti poin-poinnya kita akan bahas definisi kode etik, ada bagaimana etika dan norma dalam berwirausaha, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk disimak, kita pahami, nanti kita lanjut diskusi, oke? Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi kode etik dalam berwirausaha, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari kode etik. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adat istiadat. Etika sendiri bisa disebut pula dengan moral, yang berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang artinya adat istiadat pula. Menurut Zimmerer, etika bisnis yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan sebagai tuntunan untuk membuat keputusan dan juga menyelesaikan persoalan atau masalah. Dalam bidang usaha, seorang wirausahawan tentunya membutuhkan orang lain, baik dari pihak pemerintah maupun badan usaha terkait lainnya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan tentunya harus mempunyai tingkah laku yang baik, sopan santun, saling menolong, tenggang rasa, dan saling menghargai satu sama lain. Dalam kewirausahaan, tentunya ada prinsip etika dan norma kewirausahaan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab, di mana seorang wirausahawan harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan hasil yang telah dikerjakan, serta dampak profesi terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain. Dan yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga ada prinsip otonom, di mana seorang wirausahawan diberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaannya, namun pihak pemerintah boleh campur tangan demi keselamatan pihak bisnis tersebut dan juga orang lain. Yang ketiga yaitu prinsip integritas moral, dan yang terakhir ada komitmen pribadi untuk menjaga keluruhan profesi, nama baik, serta kepentingan orang lain. Ada pentingnya etika bisnis. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan perusahaan serta dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Dalam hal ini, para stakeholder terdiri atas yang pertama ada para pengusaha mitra usaha, yang mana loyalitas mitra usaha akan sangat bergantung pada kepuasan yang diterima dari perusahaan. Yang kedua ada petani dan perusahaan pemasok bahan baku. Loyalitas petani, penghasil bahan baku sangat bergantung pada tingkat kepuasan yang diterima dari perusahaan dalam menentukan keputusan harga jual bahan baku ataupun dalam bentuk insentif. Yang ketiga ada organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Yang keempat ada pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Yang kelima ada bank menyandang dana perusahaan. Selain sebagai jantung perekonomian, dalam skala makro, bank juga sebagai lembaga yang dapat menyediakan dana perusahaan. Selain pentingnya etika di dalam bisnis, adapun keuntungan yang didapat dalam menjaga etika, antara lain dengan adanya kejujuran, bisnis akan lebih maju. Karena dengan kejujuran, konsumen secara tidak langsung telah diuntungkan. Yang kedua, adanya kepercayaan. Apabila hal ini tidak diterapkan di dalam bisnis, maka produk akan ditinggalkan oleh konsumennya. Yang ketiga, dengan perilaku etis, bisnis akan mengalami kemajuan. Kesadaran akan etis dalam bisnis harus tetap terjaga. Hal ini sangat penting agar bisnis yang dikembangkan mengalami kemajuan. Kemudian, dengan kemajuan bisnis, hal ini dapat meningkatkan perolehan laba perusahaan. Kemudian, keuntungan yang terakhir adalah terjadinya kesinambungan.
Baik, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap etika. Pada dasarnya ada banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap etika. Namun di sini hanya ada 3 faktor utama saja. Yang pertama yaitu cultural difference. Bahwa setiap daerah itu pasti memiliki kebiasaan dan adat yang berbeda-beda. Lain negara, lain pula adat kebiasaannya. Misalkan saja di Indonesia sendiri, banyak sekali keragaman suku, budaya, dan juga adat yang ada di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua yaitu knowledge. Orang yang memiliki pengetahuan pastinya tidak akan melanggar etika. Dan jika orang tersebut melanggar etika, maka nantinya kita akan dihadapkan dengan sebuah hukuman. Kemudian faktor yang ketiga yaitu organizational behavior atau etika dalam organisasi. Jadi pondasi kokoh dari sebuah etika bisnis adalah iklim yang berlaku pada sebuah organisasi. Misalkan saja ada organisasi yang menjaga ketat terhadap etika dan bahkan memberi pelatihan karyawan agar mau menjaga etika yang baik dan benar. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dari etika. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjaga persahabatan dan juga pergaulan. Jadi, etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, ataupun pihak lain yang berkepentingan. Sehingga jika suasana sudah menjadi akrab, maka nantinya segala urusan akan lebih mudah dan lancar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyenangkan orang lain. Jadi menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika kita ingin dihormati orang lain, maka pastinya kita juga harus menghormati orang lain. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu membujuk pelanggan. Jadi setiap calon pelanggan itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada juga seorang calon pelanggan yang perlu dibujuk untuk menjadi seorang pelanggan. Kemudian faktor yang keempat yaitu mempertahankan pelanggan. Jadi melalui pelayanan etika seluruh karyawan, maka pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka pastinya sudah pernah merasa puas atas layanan yang sudah diberikan. Kemudian tujuan yang kelima yaitu membina dan menjaga hubungan. Jadi hubungan yang sudah berjalan dengan baik maka harus tetap kita jaga dan terus kita bina sehingga nantinya tidak ada perbedaan pendapat ataupun konflik dan hubungan pun akan berjalan dengan baik dan lancar. Masih menyimak, untuk berikutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkanlah beberapa kendala pencapaian dalam etika bisnis. Bagaimana etika bisnis itu tidak dapat tercapai. Nah, kendalanya itu apa? Kendalanya itu menurut kelompok kami ada 5. Yang pertama itu kondisi moral atau di mana kondisi moral dari para perusahaan itu belum stabil atau masih lemah para pengusaha di Indonesia. Yang kedua itu kan para perusahaan itu mengalami konflik-konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan ini yang nantinya menghambat etika karena bisa saja dari konflik kepentingan ini akan timbul persaingan-persaingan yang tidak sehat, itu kan dampaknya sehingga pencapaian dari etika ini kurang. Yang ketiga itu kondisi politik dan juga ekonomi Indonesia yang belum stabil. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, yang katanya ini sudah berkembang menuju negara maju, tapi kita lihat kondisi politiknya saja masih pecah belah, belum bisa bersatu seutuhnya. Misal dalam pemilihan nih di Indonesia itu, di mana politik Indonesia dapat diketahui sebelum politiknya atau hari dari pemilihan itu terjadi. Kita bisa menebak siapa yang terjadi banyak money politik, itu salah satu kan etika yang tidak bagus, kondisi politik. Nah, dalam wirausaha politiknya juga seperti itu, banyak penguasa-penguasa yang oligarki di mana menguasai pasar dan juga sebagainya gitu ya. Yang keempat itu ada yang namanya di Indonesia itu belum ada organisasi tentang etika dan juga manajemen yang bisa organisasi tersebut itu yang bisa menegakkan etika itu. Karena belum ada, akhirnya etika itu kurang diperhatikan dalam berwirausaha. Nah, ini yang kelima terakhir. Yang kelima itu penegakan hukumnya masih lemah. Di Indonesia penegakan hukum sangat lemah, di mana biasanya orang uangnya banyak, orang yang terpandang itu akan lebih ringan. Sedangkan orang yang miskin atau mohon maaf nih yang ekonominya kurang itu akan sangat dipersulit, tidak bisa menyewa pengacara dan sebagainya. Nah, itu 5 dari kendala pencapaian tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Waalaikumsalam.